Cicak pastinya merupakan hewan yang biasa hadir di rumah kalian, bukan? Suatu malam, aku sedang menikmati makan malamku dengan semangkuk mie rasa kari dan telur ceplok kesukaanku. Oh, jangan lupakan sepiring nasi sebagai penemannya. Minggu-minggu itu, setiap malam cicak memang selalu berkumpul di langit-langit, entah berburu nyamuk, laron, atau hanya memamerkan kemegahan suara decakannya. Kehadirannya pun waktu itu terpantau lebih banyak dari biasanya. Aku menyadari malam itu ada dua ekor cicak yang sangat berisik sejak tadi. Entah apa yang diperdebatkan, tapi terlihat seperti hal yang serius sebab keduanya tidak berhenti berdebat sepanjang kegiatan makan malamku. Namun, sebab kehadiran koloni cicak tersebut akhirnya menjadi hal yang normal di minggu itu, aku akhirnya tidak menganggap pertengkaran para cicak itu adalah hal yang serius. Aku pikir mereka juga sedang mencari makanan mereka di waktu yang sama ketika aku makan malam. Jadi ya, secara teknis kami makan malam bersama. Tanpa memedulikan kehadiran mereka, dengan penuh penghayatan, aku menikmati makan malamku. Menyeruput mie kesukaanku hingga yang tersisa hanyalah kuahnya saja. Setelah mie dan sepiring nasinya aku habiskan, perutku lantas merasa kenyang. Namun meski begitu, aku tetap menyendok kuah mie ke dalam mulutku, perlahan-lahan berusaha mengosongkan mangkuk. Detik itu, aku menyadari kalau kedua cicak yang berisik tadi belum menghentikan argumen mereka. Tapi ya sudahlah, aku lantas berasumsi kalau mereka mungkin hanya sedang bermain-main dan tidak benar-benar bertengkar. Entahlah, aku pikir mana mungkin mereka betah bertengkar dalam waktu selama itu. Atau mungkin bisa saja. Sebab aku tidak mengerti urusan mereka yang sebenarnya, jadi aku mengabaikan mereka dan melanjutkan urusanku. Karena kekenyangan, sesekali aku bengong dan menaruh sendok di mangkukku setelah menyeruput kuah darinya. Di tengah-tengah kegiatan bengongku, tiba-tiba saja kuah mie kari tersebut muncrat ke wajahku. Aku tentu merasa sangat terkejut dan sebisa mungkin berusaha memproses keadaan. Kudapati mangkuk miku masih berdiri tegak dan tidak terjatuh. Dalam waktu sepersekian detik, aku sempat berpikir kalau tumpahnya kuah mie ke wajahku itu adalah ulah makhluk gaib. Iya, karena pada waktu sepersekian detik itu, aku sama sekali tidak melihat petunjuk penyebab kuah itu muncrat. Kulihat sekilas, kuahnya tetap dalam keadaan tenang di mangkukku, sampai akhirnya aku menyadari adanya sosok yang menggeliat di dalam kuah miku. Sebelum aku berhasil mengenali sosok itu, aku cepat-cepat bangun dan menjauh sambil berteriak. Setelah itu, sosok yang menggeliat tersebut lantas keluar dari mangkuk, dan baru kusadari sosok tersebut adalah dua cicak yang ribut sejak tadi. Mereka jatuh ke dalam kuah miku, dan dalam waktu sepersekian detik itu, aku sempat tidak menyadari kehadiran mereka sebab mereka hampir tenggelam dalam mangkukku. Dan yang paling mengesalkan, bahkan setelah berhasil menyelamatkan diri dari kolam kuah kari tersebut, mereka masih lanjut bertengkar. Astaga, aku yakin mereka tidak pernah diajari sopan santun. Aku akhirnya membuang sisa kuah yang sudah dicicipi para cicak itu dengan perasaan kesal dan masih terkejut. Harusnya kuahnya masih bisa dimakan. Setelah kejadian itu, aku jadi sering mengawasi keberadaan cicak di langit-langit sebelum makan malam. Selain pengalaman tadi, aku juga punya pengalaman aneh lainnya dengan seekor cicak. Aku tidak tahu dengan kalian, tapi yang aku tahu, cicak merayap di dinding. Bahkan lagu anak-anak pun mengajarkan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Tapi, cicak di kamarku sungguh berbeda dari yang lain. Cicak langka limited edition yang baru pertama kali aku temui. Kita sebut saja namanya Flori, sebab dia senang merayap di lantai. Yap, bukan di dinding, tapi di lantai. Aku sangat kesal sebab dengan kehadiran Flori, aku jadi harus benar-benar memperhatikan langkahku, supaya aku tidak menginjaknya, dan supaya ia tidak merayap di dekatku ketika aku berjalan, sebab aku sangat geli dengan cicak. Pernah suatu hari ketika aku lupa dengan Flori, aku turun dari kasurku di saat bersamaan ketika Flori merayap hendak melewatiku.